Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Yuris. Pada kesempatan kali ini Banyu Biru Konsultan akan membahas terkait putusan politik legislasi Undang-Undang Ketenagakerjaan baru pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 168 PUU tahun 2023. Yang sudah kita ketahui bersama bahwasannya pada tanggal 31 Oktober 2024 Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian uji materi terhadap Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja atau yang biasa disingkat dengan UU Ciptaker. Melalui putusan nomor 168 PUU tahun 2023 yang diajukan oleh Partai Buruh, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia FSPMI, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia KSPSI, Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia KPBI, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI, dan kawan-kawan. Mahkamah Konstitusi memutuskan 21 poin penting termasuk menyatakan 20 pasal inkonstitusional bersyarat dan 1 pasal inkonstitusional dan 1 pasal ditolak. Isu utama yang digugat meliputi penggunaan tenaga kerja asing (TKA), perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), ahli daya outsourcing, cuti, pengupahan, pesangon, dan pemutusan hubungan kerja. Tentu hal ini menuai polemik baik yang pro maupun yang kontra. Untuk lebih jelasnya atau lebih detailnya, mari kita dengarkan penjelasan dari Bapak Masudi SHUMH pada cuplikan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan hari ini kita mencoba membahas tentang politik legislasi Undang-Undang Ketenagakerjaan baru pasca putusan MK nomor 168 tahun 2023. Kenapa ini harus dibahas? Karena di masyarakat banyak yang mencoba menganalisa sendiri atas putusan tersebut sehingga hasil dari analisa belum tentu valid, belum tentu sesuai dengan keinginan majelis hakim yang pada saat itu memutus. Coba kita lihat yang pertama, kita mencoba membaca di pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Di ayat 2 disampaikan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Artinya di sini tiap-tiap warga negara adalah seluruh warga negara Indonesia. Negara harus wajib melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, dan seterusnya sesuai dengan alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di sini negara harus hadir melindungi warganya dalam mencarikan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Namun demikian, di dalam bab 10A tentang HAM di pasal 28D Undang-Undang Dasar tersebut di ayat 2 juga menyampaikan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Artinya di sini setiap orang adalah siapapun, warga negara manapun yang berada di Indonesia itu menjadi tanggung jawab negara dalam hal melindungi warga tersebut untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak. Dua pasal tersebut harus disandingkan sehingga negara harus pandai-pandai dalam menerapkan dua pasal tersebut. Pasal 27 ayat 2 dan pasal 28D ayat 2 ini merupakan pekerjaan berat bagi negara yang saat ini sesuai dengan putusan MK nomor 168 tahun 2023 yang barusan diputus di bulan kalau tidak salah Oktober 2024.
mewajibkan kepada negara pada pertimbangan hakim Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi menyampaikan bahwa harus dibuat undang-undang ketenagakerjaan yang baru. Nah, ini merupakan PR kita bersama. Kenapa? Karena ketika dilihat di pasal 28I ayat 5, untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Ini juga merupakan sebuah tugas berat bagi negara yang saat ini harus dilaksanakan, mau tidak mau, suka atau tidak suka. Nah, pertanyaannya adalah, apakah negara sudah hadir sesuai dengan pasal 27 ayat 2? Kalau kita lihat di dalam undang-undang yang saat ini ada, memang diawali dari diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Di Undang-Undang 13 Tahun 2003 tersebut mengatur, negara mencoba mengatur beberapa hal pekerja pada saat sebelum, pada saat, dan setelah bekerja. Kalau tidak salah mencatat, saya Undang-Undang 13 tahun 2003 ini diundangkan pada bulan Maret tahun 2003. Namun sesaat setelah Undang-Undang 13 2003 ini diundangkan, ternyata juga banyak protes, baik dari kalangan pekerja maupun dari kalangan pengusaha. Pada bulan Oktober tahun 2023 muncul putusan pemerintah bersama DPR. Di bulan Agustus 2023 muncul Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Ternyata Undang-Undang 13 tahun 2003 yang keinginan pemerintah saat itu akan melindungi pekerja, baik pekerja asing maupun pekerja lokal, ternyata Undang-Undang 13 tahun 2003 ini merupakan undang-undang yang paling banyak dilakukan judicial review. Dalam catatan saya, telah dilakukan 37 kali judicial review ke MK. Ini merupakan judicial review terbanyak selain undang-undang pemilu. Dan dari 37 kali judicial review ke Mahkamah Konstitusi, ternyata banyak judicial review yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, ini yang membuat para pekerja maupun pelaku usaha juga bingung. Kemudian tiba-tiba setelah putusan MK keluar, itu tidak ada upaya dari pemerintah untuk membenarkan. Tiba-tiba di tahun 2020, tepatnya tanggal 2 bulan 11, diundangkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ini merupakan hal yang cukup mengagetkan di kalangan pekerja, pelaku bisnis, maupun dari sisi akademisi. Kemudian karena Undang-Undang Cipta Kerja yang pada saat itu di awal dinamakan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja yang disingkat Cilaka, sehingga kemudian ada perbaikan, namanya diubah menjadi Cipta Kerja. Namun ya memang betul-betul cilaka ternyata. Sesaat setelah diundangkan, teman-teman di Serikat Pekerja pada saat itu didampingi oleh beberapa akademisi di Universitas Trisakti. Kalau tidak salah sebut saya, salah satu namanya ada Mas Imam Nasef. Itu yang mengawal teman-teman Serikat Pekerja untuk melakukan judicial review. Judicial review yang pertama ke MK diputus
di bulan November tahun 2021 di putusan MK nomor 91 tahun 2020 disampaikan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini merupakan inkonstitusional bersyarat. Sehingga sesuai dengan amar yang ditentukan di dalam yang diputus di dalam putusan MK nomor 91 tahun 2020 ini mengamanatkan kepada pemerintah agar dalam waktu 2 tahun Undang-Undang Cipta Kerja ini diperbaiki. Pada saat itu juga terjadi perdebatan. Kenapa? Karena ketika uji materi formil bersamaan dengan uji material, maka formil yang harus diputus terlebih dahulu. Sehingga atas putusan ini pemerintah pada tanggal, kalau tidak salah catatan, tanggal 16 Juni tahun 2022 pemerintah merevisi Undang-Undang 13 tahun 2022 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang awalnya di Undang-Undang 12 tahun 2011 ini tidak mengenal istilah Omnibus Law, sehingga pemerintah dianggap ceroboh atau memaksakan diri. Karena undang-undang yang sudah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK tidak diperbaiki sesuai amar putusan yang dikasih waktu 2 tahun, tetapi malah konsentrasi perbaikan di Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Sehingga di Undang-Undang 13 tahun 2022 menyatakan bahwa pembentukan undang-undang secara Omnibus Law itu diperbolehkan. Nah, ini yang jadi masalah. Sehingga bukan memperbaiki materialnya, tetapi hanya memperbaiki aturannya. Sehingga pemerintah dengan leluasa pada tanggal 30 Desember tahun 2022 menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang kemudian disahkan oleh DPR menjadi Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Ini menurut saya sebuah kecerobohan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mengamankan posisinya tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Bukan memperbaiki materialnya, tapi hanya memperbaiki aturannya. Namun diakui atau tidak, memang ada beberapa pasal yang diperbaiki. Contohnya tentang outsourcing. Outsourcing yang awalnya ada batasan untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu. Kemudian di Undang-Undang nomor 6 di Perpu yang kemudian diubah menjadi undang-undang tersebut dirubah menjadi ada batasan kembali. Namun demikian di pasal akhir menyebutkan bahwa pada saat diundangkannya ini seluruh peraturan pelaksana masih tetap berjalan, sehingga ketentuan tentang outsourcing masih memakai PP nomor 35 tahun 2021 yang di PP tersebut tidak menentukan pekerjaan mana yang harus di outsourcing, tetapi seluruh pekerjaan bisa dilakukan outsourcing atau dalam bahasa PP 35 alih daya. Nah, ini menjadi problem bagi semuanya, baik pekerja maupun pelaku usaha. Pelaku usaha juga bingung. Undang-undangnya mengatakan tidak boleh, tetapi di pasal akhir mengatakan peraturan pelaksana dari undang-undang ini masih tetap berlaku. Undang-undangnya ngomong tidak boleh, peraturan pelaksananya ngomong boleh. Nah, ini susah. Sehingga pada saat itu kalau dari beberapa informasi, Perpu itu sebenarnya juga sudah dilakukan uji materi.
Tetapi karena waktunya pendek, uji materi yang dilakukan oleh teman-teman aktivis serikat pekerja yang didampingi oleh teman-teman akademisi di Universitas Trisakti, karena waktunya pendek, Perpu berubah atau disahkan menjadi undang-undang, sehingga ya kehilangan objek secara otomatis. Karena Perpunya sudah berubah menjadi undang-undang. Namun, teman-teman serikat pekerja juga tidak patah arang, bahasanya begitu, langsung mengajukan uji materi uji materi ke Mahkamah Agung yang kedua. Yang kedua ini juga, kalau saya tidak salah catatan, ada 14 isu. 14 isu yang dimohonkan, namun dalam sidang perbaikan ada perubahan. Atas saran dari majelis hakim pada saat itu, dari 14 isu yang diusulkan, kalau tidak salah ada 400 halaman. Teman-teman KSPI, KSPSI, kemudian Partai Buruh, dan Universitas Trisakti yang saat itu menjadi kuasa hukum, mencoba mengurangi dari 14 isu menjadi 7 isu yang harus pada saat itu dimohonkan uji materi. Dan pada tanggal 31 Oktober 2024 kemarin, MK telah memutus perkara ini dengan nomor 168 tahun 2023. Dari 22 gugatan yang diajukan, 20 pasal itu dinyatakan inkonstitusional bersyarat, 1 pasal dinyatakan inkonstitusional, dan 1 pasal ditolak. Ini merupakan angin segar bagi teman-teman serikat pekerja. Namun demikian juga menjadi halangan lagi apabila teman-teman pengusaha selalu berdalih dengan kondisi ekonomi yang saat ini tidak bersahabat, sehingga beberapa putusan pengadilan, beberapa putusan Mahkamah Konstitusi ini tidak bisa dijalankan. Hari ini di seluruh Indonesia, di seluruh provinsi sedang membahas tentang upah minimum kabupaten kota yang berdasar dari Permenaker tahun 2024 kemarin. Banyak provinsi yang tidak mengikuti Permenaker, banyak provinsi yang tidak mengeluarkan upah minimum sektoral kabupaten. Nah, ini juga menjadi masalah. Padahal di dalam undang-undang mengembalikan, di dalam putusan MK itu menyatakan kembali kepada Undang-Undang 2023, 13 tahun 2003, yang awalnya di dalam Undang-Undang Cipta Kerja UMSK itu dihilangkan, kemudian Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menghidupkan kembali dalam putusan 168 ini. Namun hari ini di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, seluruh Dewan Pengupahan bingung masih. Permen ternyata tidak mempan untuk mengatur itu. Nah, itulah yang akan kita bahas mulai hari ini dan ke depan, bagaimana kita melihat politik legislasi. Bagaimana Undang-Undang Ketenagakerjaan baru pasca putusan MK ini sebaiknya dibuat. Karena dalam pertimbangan Majelis Hakim pada saat itu mengatakan bahwa Undang-Undang Ketenagakerjaan itu harus dikeluarkan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Karena apabila masih masuk di dalam klaster ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Cipta Kerja, maka para pihak akan sulit melaksanakan itu. Sehingga dalam pertimbangannya Majelis Hakim mengatakan harus dibuat Undang-Undang Ketenagakerjaan baru. Dalam rangka apa? Dalam rangka membentuk sebuah undang-undang yang itu benar-benar membahas tentang ketenagakerjaan.
Yang sekarang dalam klaster ketenagakerjaan ini kan disandingkan dengan beberapa undang-undang lain yang di dalamnya ada undang-undang pajak, ada undang-undang investasi, ada undang-undang agraria, dan seterusnya. Sehingga tidak fokus membahas tentang ketenagakerjaan. Nah, kalau seperti itu maka proses Omnibus Law ini juga perlu dipertanyakan kembali. Bagaimana? Kita lihat di beberapa catatan seperti Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, itu MK juga tidak konsisten. MK mengatakan bahwa Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah ini dianggap terlalu berat, isinya terlalu banyak. Padahal kalau dibandingkan dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang sampai sekian ribu ketebalannya, kalau tidak salah ada 70 klaster. Ya, kalau ngomong Undang-Undang 32 tahun 2004 berat, nah ini ya perlu dipertanyakan lagi. Dalam putusan MK pada saat itu menyarankan Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang pemerintahan desa ini dipecah, sehingga muncul dua undang-undang baru yang mewakili Undang-Undang pemerintah daerah, yaitu Undang-Undang pemilihan kepala daerah, Undang-Undang nomor 6 tahun 2020, dan Undang-Undang tentang desa, Undang-Undang nomor 3 tahun 2024. Sehingga MK ini juga tidak konsisten dalam memutus perkara. Di satu sisi ngomong terlalu berat, di satu sisi ngomong Omnibus Law itu layak dijalankan. Bahkan hari ini juga banyak perda-perda disusun dengan sistem Omnibus Law. Nah, ini permasalahan hukum yang seharusnya harus bicarakan lebih serius. Maka kita melalui channel ini mungkin ke depan secara pelan-pelan, pasal per pasal akan kita bahas, sehingga kalau nanti betul pemerintah akan membuat undang-undang ketenagakerjaan baru, tidak salah lagi. Seperti itu kira-kiranya, tidak salah lagi seperti Undang-Undang Cipta Kerja yang di dalamnya ada klaster ketenagakerjaan. Seperti itu. Di Undang-Undang Ketenagakerjaan baru itu kami Banyu Biru Konsultan mencoba menganalisa sebaiknya Undang-Undang 13 tahun 2003 yang kemudian sudah berubah-ubah terakhir dengan putusan MK nomor 168 tahun 2023 ini akan juga menjadi Omnibus Law, tetapi Omnibus Law menggabungkan beberapa undang-undang yang itu ada hubungannya dengan ketenagakerjaan, tidak dihubungkan dengan undang-undang bisnis, undang-undang investasi, undang-undang agraria, dan undang-undang pajak atau undang-undang yang lain. Maka sekali lagi Banyu Biru Konsultan mencoba merumuskan agar pemerintah mencoba melihat undang-undang ketenagakerjaan baru tersebut memuat setidak-tidaknya satu, tentang perlindungan hak pekerja perempuan yang hari ini belum tersentuh, kemarin oleh putusan MK itu juga diperbaiki. Kenapa harus diperbaiki? Karena terakhir di tahun 2023 kemarin pemerintah juga mengeluarkan Undang-Undang Kesehatan Ibu dan Anak. Undang-Undang Kesehatan Ibu dan Anak ini tidak tersentuh di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Sementara pengaturan tentang cuti melahirkan, cuti hamil, hak asuh anak, ini diatur oleh dua undang-undang yang berbeda. Maka ini harus dibentuk sebuah undang-undang baru yang itu bisa memuat juga tentang perlindungan hak pekerja perempuan. Kemudian juga hak atas pekerja penyandang disabilitas. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja juga masih mengadopsi undang-undang yang lama
tentang disabilitas, kemudian juga tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Hanya itu. Maka di Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru besok, kami akan mencoba memberikan masukan kepada pemerintah agar hak atas pekerja penyandang disabilitas ini diperhatikan. Kemudian kalau ngomong politik legislasi secara holistik dan komprehensif harus ada perhatian khusus. Perhatian khusus kemana? Kami mencoba menganalisa bahwa metode Omnibus Law yang selama ini dijalankan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja atau dipakai di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini dipersoalkan oleh banyak pihak. Sehingga Omnibus Law yang nanti baru itu tidak melebar kemana-mana. Kemudian yang terakhir adalah Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru. Nanti seharusnya substansinya itu memenuhi ketentuan pasal 27 ayat 2 dan pasal 28D ayat 2 dan pasal 28I ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apabila hal tersebut diikuti secara benar, maka Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru akan terbentuk dan saya meyakini seyakin-yakinnya undang-undang tersebut memenuhi ketentuan Omnibus Law, tetapi bisa membuat masyarakat baik pekerja maupun pelaku usaha bisa bekerja dan berusaha dengan tenang dan nyaman. Saya kira itu politik legislasi Undang-Undang Ketenagakerjaan baru pasca putusan MK 168 ini didengar oleh semua pihak sehingga nanti terbit atau keluar Undang-Undang Ketenagakerjaan baru sesuai harapan kita semua. Terima kasih kepada semuanya, kepada semua instansi. Permohonan maaf kami dari Banyu Biru yang selama ini mencoba menganalisa sesuai dengan keinginan dan kebutuhan pekerja maupun pengusaha dan akademisi. Terima kasih. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga pembahasan ini dapat menambah wawasan serta manfaat bagi sahabat-sahabat juris dimanapun kalian berada. Untuk terus mendukung channel ini, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.